kita mau anak kita berubah dari A menjadi B, tapi cara kita memperlakukan mereka itu sama sebelum dan sekarang, nggak akan berubah. Makanya kita bersama di sini mencari ilmunya bagaimana caranya agar ketika kita menginginkan anak kita berubah itu yang paling pas caranya seperti apa, respon seperti apa yang harus kita berikan kepada anak sehingga mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan. Hari ini kita akan membahas komunikasi efektif berdasarkan umur. Ini masih luas banget kalau mau dibahas berdasarkan umur, karena umur anak kan 0 sampai 18 atau 21 tahun lah kita anggap. Itu kan masa yang sangat panjang dan proses development language-nya anak itu sangat beragam sekali dari 0 sampai 21 tahun itu. Jadi kita perlu pahami bahwa anak itu memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya itu berdasarkan pengalaman kesehariannya. Anak tidak bisa memahami diri dan lingkungannya itu dari buku. Semua ilmu dia untuk memahami diri dan lingkungannya itu berdasarkan pengalaman keseharian dia di rumah bersama orang tuanya. Pengalaman yang utama untuk perkembangan anak secara emosional, kemudian secara mental, untuk bisa memahami dirinya, siapa sih saya, dan aku tuh harus bersikap seperti apa, bagaimana menyelesaikan persoalan ketika ada konflik dengan teman. Itu semua berawal dari pengalaman bagaimana dia membicarakan apa yang ada dalam benaknya dan bagaimana dia mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan, dan pengalaman tentang bagaimana dia berbicara dan mendengar itu adalah pengalaman utama bagi anak untuk dia bisa memahami diri dan lingkungannya itu dengan baik. Sehingga di sini orang tua punya tanggung jawab untuk membina hubungan yang positif dan sehat dengan anak melalui komunikasi yang benar. Secara perkembangan otak itu kayak otot ya. Kalau kita bawa otot ini nge-gym dengan barbel untuk angkat besi gitu ya, maka otot kita itu akan terbiasa membawa beban yang berat dan bisa untuk gotong apa yang berat. Seorang atlet barbel bukan berarti dia itu akan bisa berlari kencang. Seorang sprinter belum tentu dia bisa mengangkat beban barbel yang lebih dari 100 kilo. Kenapa? Karena ototnya yang dibiasakan adalah otot kaki bagi pelari. Bagi atlet yang barbel yang dibiasakan adalah otot tangan. Nah, ketika seorang ibu atau bapak terbiasa membina hubungan itu dengan hal yang positif kepada anaknya, maka yang direkam oleh anaknya dalam otak mereka itu hal yang positif. Semakin sering hal yang positif yang keluar dari orang tuanya, maka akan semakin dia itu terbiasa dengan hal yang positif. Dan itu akan membuat anak semakin mudah menjalani kehidupan itu. Pengalaman yang dia dapat itu semuanya adalah pengalaman yang positif. Kalau ada nanti di dalam kehidupan dia ada pengalaman yang negatif, dia bisa dengan mudah sekali twist gitu ya, merubah pengalaman negatif itu diambil sisi positifnya. It's very easy for the kid kalau dia terbiasa di dalam lingkungan yang positif, yang membiasakan pengalaman kesehariannya itu penuh kebahagiaan, penuh tawa, penuh canda, kayak keluarga cemara. Hubungan yang ditentukan seperti yang tadi saya bilang adalah dengan cara komunikasi yang efektif. Komunikasi yang bagus. Bahasan ini sebenarnya bukan hanya untuk orang tua kepada anak ya. Pasangan pun sebenarnya ini bisa untuk dipakai. Sama-sama dia orang Jawa, Jawa Timur gitu ya, atau sama-sama dari kampung, sama-sama dari Banyuwangi, culture-nya sama, bahasanya sama, umurnya pun nggak beda jauh, mungkin terpaut 5 tahun. Harusnya hubungan suami istri itu harmonis. Apakah akan menjamin kesamaan yang banyak sekali itu antara pasangan suami istri itu menjadi harmonis? Enggak. Salah satu kuncinya ketidakharmonisan rumah tangga, sekalipun dia sudah sangat compatible gitu ya, adalah komunikasi. Kalau dia nggak memiliki komunikasi yang baik, ambyar. Banyak itu kasus yang datang curhat, bahkan umur pernikahannya itu sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Akhirnya harus merelakan diri menjanda. Sebenarnya masalahnya sangat sepele, hanya masalah misalkan kalau habis mandi handuknya ditaruh aja di bed. It's a silly thing. Mereka semakin grew apart, akhirnya terjadilah perceraian. Kalau anak sama orang tua itu yang terjadi nantinya anak itu merasa sangat tidak difahami, sangat tidak didengar,
sangat tidak dimengerti, bahkan bisa sampai dia merasa ibuku nggak sayang padaku. Komunikasi yang efektif kepada anak itu akan menghasilkan hubungan yang harmonis. Anak itu akan merasa disayang dan mereka akan gampang sekali untuk memiliki teman. Bahkan temannya itu instead of bullying them, tapi justru malah sayang kepada dia. Dan dia akan bebas stres karena dari sisi konflik dengan teman-temannya atau dengan orang-orang di sekitarnya itu tidak ada. Dia akan jadi anak yang percaya diri. Dan ini modal, self-esteem ini modal bagi anak untuk bisa meraih prestasi yang tinggi. Prestasinya dalam hal akademik, prestasi dalam hal ekstrakurikuler. Karena percaya diri dia ini yang membuat dia bisa lebih banyak prestasinya. Dan dia akan berani tampil. Kemudian jika ada halangan, dia gigih untuk tetap melakukan apa yang menjadi targetnya. Resilient, menjadi anak yang gigih. Anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang komunikasinya bagus, itu dia akan menjadi anak yang santun. Santun dalam arti taat kepada aturan di rumah dan di sekolah ataupun di luar rumah seperti di lingkungan. Sangat-sangat penting komunikasi yang bagus kepada anak ini akan menghasilkan generasi yang insya Allah generasi yang berinisiatif. Komunikasi efektif itu apa? Komunikasi yang melibatkan 5 komponen. Yang pertama adalah bahasa tubuh atau gesture. Yang kedua adalah raut wajah atau raut muka kita. Yang ketiga adalah telinga kita, yakni kita akan mendengar apa yang mereka katakan. Yang keempat, otak kita untuk memahami perkataan mereka. Dan yang terakhir adalah cara kita merespon mereka. Untuk kemudian dengan frontal lobe kita, dengan pemahaman kita yang ada di dalam benak kita, baru kita akan merespon dengan cara yang seperti apa. Rata-rata kalau 1-4 ya, bahasa tubuh, raut wajah, telinga, dan paham itu kita kayaknya semuanya paham. Yang beda itu di responnya. Padahal untuk merubah seseorang, kita tidak bisa memaksa mereka. Yang bisa kita lakukan adalah cara kita merespon mereka. Itu yang harus kita rubah, nanti mereka akan berubah. Ini kayak 1+1 = 2. Ini adalah ilmu psikologi yang exact. How you change someone, bagaimana kita bisa merubah orang lain itu tidak lain adalah merubah respon kita. Saya pribadi membuktikan dalam kehidupan saya sendiri, ternyata ketika respon kita berubah itu kepada anak, kepada suami, ternyata mereka akan berubah. Gitu. Nggak bisa, sholat subuhnya nggak boleh telat. Setiap hari ngomel gitu. Bagaimana kita memberikan hasil yang berbeda, tetapi cara kita itu sama. It doesn't make sense. Kita mau kari kita rasanya seperti bikinannya Maktum, tapi kita tetap aja caranya sama. Ya mana bisa hasilnya kayak rasanya karinya Maktum atau karinya Mbok Sri. Tanya itu Mbok Sri itu cara masaknya seperti apa. Sama halnya. Kita mau anak kita berubah dari A menjadi B, tapi cara kita memperlakukan mereka itu sama sebelum dan sekarang. Nggak akan berubah. Makanya kita bersama di sini mencari ilmunya bagaimana caranya agar ketika kita menginginkan anak kita berubah itu yang paling pas caranya seperti apa. Respon seperti apa yang harus kita berikan kepada anak sehingga mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan. Komunikasi efektif itu yang seperti apa sih? Melibatkan 4 hal. Yang pertama adalah connect. Connect ini lebih terkait dengan bahasa tubuh. Misalkan contohnya kita mau ngomong sama anak kita yang umurnya 5 tahun. Kan ya jelas kita lebih tinggi dari mereka. Kita nggak bisa ngomong dengan mereka itu seperti kita berdiri, dia berdiri gitu ya. Tingginya nggak sama. Nah, maka kita harus jongkok, kneeling down, jongkok, kemudian level mata kita dengan mata dia itu sama. Eye levelnya sama. Itu salah satu bentuk kita connect ke mereka. Kemudian mata kita itu beradu pandang dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, affect. Raut wajah kita. Kalau dia sedih, janganlah kita menampakkan senyum. Dia pulang sekolah sedih gitu ya. Wajah kita udah turun eye to eye. Kemudian, nggak cocok. Salah itu. Wajah kita harus sedih. Menampakkan wajah yang sedih. Oh, adik sedih ya, gitu. Kayak gitu. Yang ketiga, yaitu kalau umurnya mungkin 5-6 tahun ya. Kalau teenager mana mungkin mereka mau diperlakukan seperti itu. Makanya nanti kita bicarakan gimana teknisnya. Yang ketiga, listen. Kita dengarkan. Ketika wajah kita sudah nampak sama dengan dia, tanpa kita tanya, biasanya mereka akan cerita.
Atau kita tanya, adik kelihatan sedih, ada apa? Kemudian kita dengarkan, bla 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 bla. Mungkin hanya satu kata, aku capek, atau aku marah, atau aku nggak mau main lagi sama si Umar. Kita dengarkan. Terus kita proses bagaimana kita mau menjawab, kita refleksikan apa yang dia rasakan itu dengan bahasa kita. Sepertinya adik marah karena Umar nggak mau minjemin mainannya tadi ya pas mainan di rumahnya Umar. Dia akan bisa belajar, oh ini emosi ini namanya marah. Oh aku berarti punya emosi ini tadi karena si Umar nggak ngasih aku mainan. Dua hal itu sudah begitu dahsyat untuk bisa mereka pahami dan itu akan membuat terbiasa anak itu meregulasi emosi dan mengidentifikasi kapan aku itu marah, kapan aku itu frustasi, kapan aku itu sedih, kapan aku itu bahagia, kapan aku itu khawatir, kapan aku itu takut. Kalau anak itu bisa mengenali nama emosi, rasa ini tuh, oh ini tuh rasa marah, oh ini tuh rasa sedih. Anak bisa mengenali emosi dengan model cara kita yang merespon seperti itu, maka dia akan bisa lebih gampang meregulasi emosinya nantinya saat sudah teen itu. Pertama itu. Yang kedua, dia akan bisa handle emosi itu saat marah itu bukan berarti dia harus acting out banting apa. Jadi keuntungannya sangat besar ketika anak itu kita dengarkan, kita validasi emosinya, kemudian kita tarik benangnya kenapa dia punya emosi seperti itu, dan kalau perlu kita berikan solusinya. Kalau perlu ya, solusi itu nggak selalu. Bisa jadi sebenarnya dia hanya butuh untuk didengarkan. Bisa jadi dia memang butuh solusi. Dan cara menawarkan solusinya itu macam-macam. Bisa dengan bertanya, bisa dengan memberikan pilihan, bisa dengan langsung harusnya kamu seperti ini, nanti ada caranya.